itu gentleman, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dengan adanya beliau datang ke sana dan minta maaf kepada mantan Presiden Joko Widodo, ya itu hal yang sangat baik. Dan saya pikir ini harus ditiru juga dengan rekan-rekan yang lain juga, ya, yang tersangkut dengan kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Tapi kan Egy Sujana juga mengatakan kalau dia ke Solo itu tidak untuk meminta maaf, datang ke sana. Ada seperti itu. Omongannya gimana nih Bang? Mungkin Abang menanggapinya. Lah sebelumnya kan dibilang bahwa waktu dia mau datang kan Pak Jokowi bilang datang ya kita minta maaf-maafan. Kan begitu. Kalau datang hanya untuk nanti di sana begitu menghadap Pak Jokowi terus Pak Jokowi memaafkan sampai Pak Jokowi kan minta di SP3 kan kasusnya kan? Iya betul. Ya kalau dia nggak minta maaf, nggak mungkin lah Pak Jokowi SP3-in kasusnya. Jadi nggak usah kita mau menyombong-nyombongkan diri lah, ya kan? Rendah hati itu kan bagus. Orang semuanya sudah senang, udah wah hebat ini Bang Egy. Orang udah puji-puji dia. Harusnya dia itu gentle gitu. Orang udah muji-muji dia. Tapi kalau nanti dia berubah lagi statementnya, jadi orang lain akan menganggap dia bahwa wah ini orang nggak konsekuen. Iya kan? Terbilang terlambat ya sih Pak? Karena kan berbarengan dengan statusnya yang kemarin sempat menjadi tersangka. Harusnya sih nggak ada kata terlambat juga. Tapi kalau kita mau bilang waktunya manusia kan, waktu manusia dengan waktu Tuhan itu kan berbeda. Jadi mungkin waktu Tuhan buat dia sadar, Profesor Egy Sujana ini sadar untuk datang. Ini mungkin waktu Tuhan untuk dia sehingga dia datang ke Pak Jokowi untuk minta masalahnya diselesaikan. Oke, dengan keluarnya SP3, Egy Sujana langsung bertolak ke Malaysia untuk berobat. Apakah itu salah satu niatan dia datangi Pak Jokowi hanya untuk lepas status tersangka karena dia tahu ingin berobat atau seperti apa nih mungkin menurut Abang? Iya, dia kan tuh sakit-sakitan. Ya kan? Jadi Profi disakit-sakitan dan mau berangkat ke Malaysia dicekal. Nah, itulah hebatnya Pak Jokowi, mempertimbangkan, dia nggak ego, dia mempertimbangkan kesehatan orang, dia mempertimbangkan negarawannya Pak Jokowi itu sangat luar biasa. Jadi dia tidak melihat kesalahannya Profesor Egy Sujana, tetapi dia lihat kemanusiaan. Nah, ini yang harus kita apresiasi. Lihat, kalau saya mau bilang itu presiden yang paling sabar di dunia ini mungkin Pak Jokowi. Iya, dihajar sana sini, tapi dia tenang. Saya ini ngomong, saya tidak punya kepentingan apa dengan Pak Jokowi. Dari mulai Pilpres Pak Prabowo maju presiden sampai hari ini saya dukung Pak Prabowo, saya tidak pernah dukung Jokowi. Justru orang-orang yang dukung Jokowi, yang menjilat Jokowi, sekarang mereka memusuhi Jokowi. Selama Pak Jokowi menjadi presiden, kita nggak pernah dapat apa-apa dari Pak Jokowi. Malah ada beberapa masalah-masalah kita, ya karena ya saya terbuka aja bahwa saya ini adanya Pak Hercules. Saya produk aslinya langsung dari Pak Hercules. Sehingga udah pasti dikait-kaitkan lah dengan 08, udah pasti. Kan gitu. Jadi banyak kasus-kasus kita juga yang terganjal karena kita dukung Pak Prabowo pada saat itu. Iya kan? Jadi saya mau sampaikan bahwa di sini saya tidak punya kepentingan dengan Pak Jokowi, tetapi dengan Pak Jokowi mengambil langkah mengampuni Profesor Egy Sujana, ini negarawan yang luar biasa. Dia tidak melihat kesalahan orang lain, tetapi dia lihat dari sisi kemanusiaan, bahwa orang ini sedang sakit, dia harus berangkat ke luar negeri untuk berobat ke Malaysia dan sebagainya. Ini hal yang patut dicontoh. Saya kira itu. Tapi dengan Egy Sujana datang lalu meminta maaf, katakanlah seperti itu, apakah termasuk dia mengakui juga kesalahan dia selama ini sampai akhirnya status dia menjadi tersangka? Mungkin menurut Abang iya nggak sih? Sebenarnya pastilah. Kalau orang nggak datang mengakui, kalau dia merasa nggak bersalah, dia nggak mungkin datang ke Pak Jokowi untuk minta status tersangkanya dicabut terus. Dia kan ada beberapa hal yang dia minta itu. Dia minta bahwa status dia pencengkalan dicabut.
kasusnya di SP3 dan Pak Jokowi penuhi semuanya. Ini luar biasa. Bang, Roy Suryo CS melihat berita Egy Sujana di SP3 oleh Jokowi tertawa dalam hal mungkin ya kenapa bisa harus akhirnya datang meminta maaf atau seperti apa nih mungkin menurut abang, karena kan banyak juga yang mengharapkan, termasuk Habibur Rahman juga mengharapkan kalau kloter kedua ini dapat seperti Egy Sujana. Gimana nih bang? Saya juga berharap begitu. Kloter kedua ini nggak usah sombong, nggak usah angkuh lah. Ketawa itu kan ketawa menangis sebetulnya. Itu bukan ketawa karena suka ketawa. Itu ketawa kan dia ketawa ngeledek sebetulnya. Padahal dalam hati dia, waduh, ini mereka ini kan kita juga berharap begitu supaya dia datang minta maaf. Tapi kalau dia ketawa ngeledek seperti begitu, jangan sampai mumpung pintu maaf masih terbuka, datanglah. Sudah ada nih kan, udah kebuka satu ini. Prof. Egy Sujana udah datang dan sudah kebuka pintunya. Ya saya berharap Roy Suryo CS juga sama seperti begitu. Nah kalau kamu mau tarungan, mau kuat-kuatan, ya kita lihat aja. Saya yakin kalau mereka tidak datang dan minta maaf, ini pasti unsur-unsurnya terpenuhi. Terpenuhi ya bang? Terpenuhi. Penjara ini orang-orang. Udah jelas? Saya yakin, iya pasti, saya jamin itu pasti penjara. Ya kalau sidang pasti, ya kan. Ini kan sudah tersangka. Nah. Begitu P21 masuk ini, mumpung pintu maaf lagi terbuka, susulah datang, nggak usah gengsi. Sebelum masuk ke pengadilan ya bang? Iya, sebelum masuk pengadilan. Oke, bang, maksudnya banyak juga yang mengatakan polemik Jokowi ini, ijazah Jokowi ini banyak yang menunggangi, bukan banyak, ada dugaan yang menunggangi juga beberapa pihak untuk katakanlah bisa pengalian isu atau seperti apa. Menurut abang bagaimana nih bang? Kan ini terlalu lama juga kan? Saya duga seperti itu, bahwa memang ada yang tunggangi karena banyak yang sakit hati dengan Pak Jokowi. Masyarakat udah nggak bodoh lah. Mereka tahulah siapa di balik ijazah palsu ini semuanya lah. Jadi dugaan saya 1.000.000% ada yang tunggangi. Salah satu partai mungkin atau bukan partai. Intinya bahwa ini sudah politik tingkat dewa. Jadi Roy Suryo mereka ini cuma alat doang, tetapi di belakangnya ini ada big boss yang mendanai dia punya ini segala macam ini, ya kan? Tapi sempat ada bantahan dari ketua umum salah satu partai, bang. Menyikapinya gimana, bang? Karena merasa namanya tersangkut paut gitu. Ya, saya juga tidak menuduh salah satu partai ya. Cuma dugaan saya ini udah politik tingkat dewa yang saya bilang tadi. Jadi sudah pasti ini ditunggangi. Kalau nggak ditunggangi, Roy Suryo juga nggak akan berani seperti ini. Ya kan kemarin masuk penjara aja nangis kok. Artinya seorang residivis ini lebih cepat ya bang untuk ditahan. Iyalah, ex narapidana. dia harusnya kan itu guru besar buat dia. Dia pernah masuk penjara, itu pembelajaran dan menjadi guru besar. Jangan ada lagi, jangan masuk yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali lagi. Ya kan, belajar dari itu, perbaiki diri. Nggak usahlah cari-cari masalah. Ya emang jasanya Pak Jokowi rugiin kamu apa, kan gitu. Tapi kan kemarin juga baru selain ijazah Jokowi ini yang dipermasalahkan, kemarin juga Roy Suryo datang untuk melaporkan beberapa akun juga yang mungkin terkait masih pemberitaan ijazah Jokowi ini yang menjelekan atau membuli atau tidak sesuai beritanya dengan dia. Ini mungkin setuju nggak bang? Jadi melebar nih kemana-mana. Itu haknya Roy Suryo, ya kan? Jadi kalau dia merasa dirugikan, haknya dia sebagai orang negara untuk melapor. Tetapi kembali lagi, poinnya adalah ya dia sudah menuduh Pak Jokowi, dia buktikan di pengadilan bahwa betul nggak ijazah ini palsu. Dia tahu dari mana itu ijazah palsu. Barang ini kan sudah CNC, clear and clear. Ngapain mau dipermasalahkan, orang udah turun dari presiden kok.
Sebetulnya saya udah capek juga ngomong ini, ulang-ulang di wawancara wartawan ngomong ini terus. Tapi orang-orang ini masih bandel aja. Ya itulah, makanya kita mempertanyakan sebagai abang praktisi hukum, artinya yang buat kira-kira membuat dia Roy Suryo CS itu jerak apa sih bang? Kepenginnya? Ya kalau dia nggak datang minta maaf ke Pak Jokowi, penjarain kan, nanti kan pengadilan yang putuskan, iya kan? Tinggal pengadilan yang memutuskan. Kalau Roy Suryo CS bisa membuktikan bahwa jasa Pak Jokowi itu palsu, ya berarti mereka hebat. Tapi kalau tidak, ya saya minta supaya dieksekusi. Jangan sampai negara juga takut mengeksekusi Roy Suryo CS. Emang mereka siapa? Ya kan? Nah, itu Semua di mata hukum itu sama. Nggak ada kamu mau presiden sekalipun kalau salah dipenjarain. Ya kan? Apalagi cuma Roy Suryo CS. Kenapa takut penjarain mereka? Kalau yang bersalah. Tapi kan tunggu putusan pengadilan. Jangan, saya ingatkan petugas kepolisian, ya, saya ingatkan kepolisian Republik Indonesia juga, jangan tembang pilih, ya kan? Banyak yang sudah jadi tersangka, begitu maling aja baru maling ayam kamu udah tangkap, kamu penjarain. Giliran Roy Suryo yang sudah jelas-jelas sudah jadi tersangka, tangkap, tahan mereka. Takut apa sih? Ya, kalau mereka mau bikin blunder ya kita bikin blunder sama-sama negara ini, kan begitu. Mau ngapain mau takut sama Roy Suryo CS? Ya, emang kamu sendiri yang punya negara ini. Giliran maling ayam, maling handphone langsung ditahan. Karena dia rakyat kecil, nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi polisi nggak usah takut lah. Kalau butuh bantuan kami ya kami bantu. Oke. Bisa bersama-sama dengan kepolisian Republik Indonesia. Bang, dengan tidak ditahannya kan Roy Suryo CS ini makin melebar kemana-mana. Nah, gimana menyikapi hal-hal seperti itu? Iya, justru itu supaya cepat masalah ini selesai. Saya minta juga kepada jaksa nggak usah lama-lamain P21 kan supaya sidang putus supaya kita tahu mereka ini benar atau salah, kan begitu. Nah, kan dikata mereka putus, kalau salah ya udah tahan, eksekusi langsung. Nggak usah nanti mereka pakai alasan ini, oh si siapa ini, si Sylvester nggak ditahan, kenapa sih ini? Nggak usah, itu alasan-alasan klasik yang ini. Dia yang ada di depan mata, eksekusi dia. Orang kan lagi sedang cari juga. Nggak usah pakai alasan orang lain, mau pakai bela diri. Terus ada lagi yang dibilang, ini tanggal 08, tanggal keramatnya Pak Prabowo Presiden, ini begini-begini. Mau pembelaan diri, kamu udah salah minta pembelaan diri. Udah jadi tersangka, ya tersangka aja. Nggak usah bilang tanggal Prabowo Presiden dibawa-bawa lah. Ya, Pak Prabowo mana tahu soal ini? Yang lapor kamu kan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Ngawur aja. Oke. Udah?